Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar kali ini? Baik, sebelum itu kita akan mulai dengan berdoa ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lakukan pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran subtema 2 kali ini, kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Yang pertama, kita perlu ketahui bareng-bareng. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot yang disebut alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, menjaga pola makan yang teratur. Nah, makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain adalah susu, daging, sayur mayur, dan telur. Kemudian kita ingat-ingat kembali materi kemarin tentang identifikasi ide pokok dalam teks. Teman-teman perlu ingat, ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragrafnya memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Selanjutnya, tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, ini kita ingat-ingat lagi. Fungsi tulang. Yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan ya, berdasarkan bentuknya, tulang itu ada tulang pipih, ada tulang pipa. Tulang pipih itu artinya dia lebih kuat, sedangkan tulang pipa itu bentuknya bolong di tengah, seperti paralon ya. Tulang pipih ini contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kemudian tulang pipa adanya pada tulang paha dan lengan. Yang kedua, tulang berdasarkan zat penyusunnya. Dibagi lagi menjadi dua, tulang rawan dan keras. Tulang rawan itu artinya mudah patah ya atau lunak. Nah, itu ada contohnya tulang telinga. Kemudian tulang keras contohnya tulang tengkorak ya yang balut semua langsung dengan tulang kerangka. Lanjut ya. Ini dia beberapa contohnya. Ini adalah nah, lengan atas. Ini lengan hasta ya, ada dua ya. Nah, ini yang pengumpil itu yang lebih kecil daripada hasta. Kemudian tulang telapak tangan, di sini ada tulang jari, tulang pergelangan tangan, ya tempat bergeraknya ini. Kemudian ke bawah, ya tulang panggul, tulang paha, betis. Di sini dengkul itu tulang tempurung kaki, kemudian tulang kering, tulang pergelangan kaki, jari kaki, dan telapak kaki. Kembali sekarang pada gambar cerita, ya cover. Nah, teman-teman kalau lihat buku pasti ada covernya. Cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan. Artinya sampul, ya. Nah, gambar pada cover harus mewakili isi dari buku yang ada. Nah, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Ada nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi sebagai sampul di depannya, sinopsis isi buku pada cover belakang, dan yang terakhir identitas buku pada punggung buku. Nanti ada contohnya. Seperti ini. Ini buku kelas 1 teman-teman dulu ya.
ada bagiannya. Identitas, ini yang disebut dengan punggung buku. Ya, yang tengah. Kemudian ini nama penulisnya, Irena. Kemudian kalimat penjelas judul, buku penilaian. Judulnya, buku pena, Bu Pena. Ya, ada gambarnya yang menarik tadi. Identitas penerbit, Erlangga. Nama penerbitnya pun ada, Erlangga ini. Nah, kemudian ini cover depan, punggung, cover belakang. Nah, sekarang menemukan ide pokok dalam teks lisan. Artinya teman-teman itu harus mendengarkan. Ya, teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, jika nanti ada soal, ya harus didengarkan terlebih dahulu apa cerita atau yang disampaikan. Nah, ini beberapa caranya. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan, dengarkan dengan sungguh-sungguh, catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks, kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan teks lisan. Yakin teman-teman bisa. Sekarang lihat tentang karakteristik geografis. Masih ingat ya, geografis itu artinya secara gambar ya, yang kita lihat secara nyata dari atas. Nah, sekarang pada peta. Peta adalah gambaran seluruh atau bagian permukaan bumi. Peta dilukis di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum itu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, sedangkan khusus peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Kembali pada ide pokok teks percakapan, ya termasuk contohnya lisan, ya baik itu nanti dibaca ataupun ketika langsung diungkapkan. Teks kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Dia mendengarkan secara keseluruhan, sungguh-sungguh mencatat informasi yang penting, tentukan topiknya, tentukan kalimat utamanya, ya, tentukan ide pokok. Kita mengulang kembali biar ingat. Jadi ada 5, teman-teman ingat nanti. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sudah tahu kemarin, apakah sudah sudah diterapkan dalam kehidupan? Coba nanti kita lihat lagi ya. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keberagaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dalam berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman harus mampu mempraktekkan. Sekarang, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Flora itu apa? Flora itu artinya tumbuhan, sedangkan fauna hewan. Ini sudah Ustadz rangkumkan. Di Sumatera, gunungnya ada nama Gunung Leuser dan Kerinci. Sungainya Sungai Musi dan Arahan. Kemudian memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Floranya ada bungong jumpa, kenanga, kemudian faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau. Nah, ini di buku juga ada. Kita lanjut ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kemudian ada lagi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Bali, kemudian Maluku, dan Papua. Ini sudah ada contohnya. Di buku pun sudah ada. Menghafal, ya, jika nanti ada soal yang berkaitan dengan itu. Kemudian nih, menentukan ide pokok dalam teks lisan.
Coba ingat-ingat dulu, ada berapa? Nah, yang pertama, dengar sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat. Tuh, tiga, kalimat utamanya. Nah, sekarang, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ada beberapa, ya, sesuai dengan silanya. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, ini teman-teman baca. Sila pertama, nilai-nilai luhurnya menghubungkan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya, YME itu yang Maha Esa. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat, tinggal kita bagaimana menerapkan nilai-nilai yang ada ini. Selanjutnya, nah, jenis otot manusia dan fungsinya. Sekarang teman-teman ingat lagi ya, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Terdapat hampir di seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang atau memendek untuk membuat menggerakkan tulang. Kontraksi itu adanya pergerakan. Jadi kalau tangan misalkan diseloncorkan, kemudian dibuatkan siku-siku itu kan bergerak. Ototnya bisa fleksibel, artinya lentur, panjang maupun pendek. Jenis otot ada tiga, polos, otot jantung, dan otot lurik. Teman-teman harus ingat, pertama polos, jantung, lurik. Ya, pelajari lagi. Sekarang masuk ke identifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkahnya ada di sini. Dengar dengan seksama, kita ulang lagi, mencatat semua peristiwa, ditentukan topiknya, ya, kemudian ide pokoknya ditulis agar ingat. Sudah 3 kali Ustadz keluarkan ini ya. Sekarang ingat-ingat lagi cover tadi. Ragam cover ada 2 cover. Ya, yang pertama berdasarkan kebutuhan buku. Ini cover buku pendidikan, buku kita ya, ISPS, cover buku masakan, nasi rames, kemudian cover buku cerita. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan tampilan atau desain. Warna hitam putih dan huruf sederhana. Nah, ini. Kemudian cover penuh warna dan gambar. Biasanya digunakan untuk cerita-cerita. Ini biasanya untuk di buku bacaan-bacaan lebih panjang. Novel contohnya. Sekarang menceritakan kembali isi pokok berdasarkan ide pokok. Ya, kenapa tadi Ustadz sampai sebutkan ada 5 kali ya, sampai 3 kali sudah muncul ya. Nah ini langkah-langkah menceritakan kembali. Setelah dicatat ide pokok, kemudian buat kalimat utamanya, dibuat beberapa kalimat yang berisi informasi atau kalimat pengembangnya. Kemudian harus kita perhatikan ejaannya sudah tepat atau belum. Yang terakhir, susun kalimat itu menjadi kalimat pengembang yang urut. Sendi-sendi pada tulang dan otot. Macam-macam gerak otot. Tulang dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Ya. Ini namanya kerangka. Kita sudah ada di sekolah, namanya dorsum. Diputar, adanya di leher. Gerakan yang sel ada di siku, kemudian sendi peluru dapat bergerak ke semua arah dari kaki. Nah, kedua arah, atas bawah di lengan kita, kemudian sendi geser, hanya dapat menggeser. Ada berapa teman-teman? Nah, macam-macam gerak otot pada manusia. Ini gerak menekuk atau meluruskan.
Gerakan yang dilakukan pada sendi engsel dan pelana, lutut, siku, ruas jari, ya, menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerak menggerakkan kaki dan menggunakan tangan saat menekan bola. Teman-teman bisa baca dulu. Di buku pun sudah ada. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, teman-teman mampu untuk menjawabnya. Oke, sampai ini bisa ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa. Apalagi nanti di buku menghubung, di buku penanya juga sudah ada beberapa rangkumannya. Oke, kita lanjut gambar cover. Nanti di buku pena juga ada tugas untuk membuat cover. Teman-teman silakan dibuat juga. Ya. Yang penting ada 7 aspek ini harus dimuat. Judul, kalimat penjelas, nama penulis, misalkan gambar ulang. Terima kasih. Sampai sini ya. Nanti teman-teman silakan kerjakan tugas-tugas yang ada di buku pena. Nanti kalau ketemu kita bahas lebih ulang. Selanjutnya nanti setiap minggunya Ustadz kasih jawaban, kita cocokkan bersama tentang latihan soal di masing-masing subtema. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.